Ren, sehat semua ya? Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, nunggu penuh, silahkan dibuka tuh. Sudah muncul ya share screen saya ya? Ya, Siap lah, Pak. silakan itu dibuka, diakses. Itu adalah beberapa game yang nantinya membantu kamu menjadi seorang master of pen tool. Bukan master of pentol ya, bacanya pen tool bukan pentol. Silakan sambil coba nanti kita bahas bareng-bareng. Waktunya adalah 15 menit ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Pak, maaf, ini sudah dikerjakan sampai ngulang lagi. Oh ya? Terus mari. Ya, ditunggu dulu ya. Yang lain masih belum. Oke. Cukup ya? Angel nggak, Rek? Susah nggak? Susah? Oh iya? Yang online susah nggak kira-kira? Ada beberapa yang agak tricky, Pak. Lumayan susah, Aku Pak. kok baru ngeliat Mario ya. Pertemuan yang lalu belum ketemu saya Mario. Iya, Pak, mohon maaf, pertemuan yang lalu saya nggak hadir, soalnya ada acara kampus yang harus saya hadiri. Terus kemarin sempat ada trouble ke Oke. mix gitu jadwalnya. Saya harusnya ikut online kelas hybrid, tapi datanya masuknya ke offline gitu. Jadi baru Aku kayak bergabung di pernah lihat pertemuan kamu kedua. deh Mario di sosial media gitu ya. Kamu tren ini tak influencer atau apa ya? Iya Mario. Iya, main di TikTok, Pak. Oh, apa nama akunmu? Mairio, Pak. Oh, Mario. Ya. Kontennya apa ya? Saya nggak lupa tuh Mario. Komedi daily Hmm, vlog. ya. Kapan-kapan aku buka lagi tuh Mario. Pernah lihat Boleh. sih atau di mana gitu, cuman lupa aku. Ya. Tinggal di mana Rio? Panggilanmu siapa sih? Rio, Mai, Eh, Mairio tinggalnya di Jakarta, Pak, sekarang. Jakarta. Oke, ngapain jauh-jauh sampai kuliah di Malang, Rio? Dapat beasiswa di Asia, Pak. Jadi karena sambil Oh ya? kerja ambilnya online di Malang. Siapa yang berani-beraninya ngasih kamu beasiswa? Eh, Mas L sih kemarin ngajuinnya sama Mas L. Oh gitu. Tapi interview langsung sama Bu Rektor kemarin. Hmm, oke. Ya, selamat datang di Asia ya. Semoga kamu bisa mengikuti dengan nyaman mungkin ya. Iya, Pak. Ya. Berarti kita ngomongnya lo gue gitu nggak sih, Rio? Nggak? Atau aku kamu? Enggak juga, Pak. Oh Saya nggak. pakai Alright. aku kamu saya. Ya, boleh. Terus saya juga melihat ada yang baru nih kayaknya ya, Hartina ya. Hartina Iya, baru, ah, iya iya baru ketemu saya hari ini ya. Minggu lalu nggak? hari ini. Minggu-minggu kemarin saya lupa ada Oh matkul. lupa. Oh berarti saya tidak prioritas kamu ya Hartina ya ternyata ya. Sampai dilupain ya. Hartina ada di mana Hartina? Kenapa, Pak? Tinggal di mana? Di Tulungagung. Tulungagung, Tulungagung Wetan. Nggih, Pak. Eh, panggilannya siapa? Tina. Rahma, Rahma aja. Rahma. Oke, Rahma. Kamu influencer juga bukan? Enggak. Dan Bukan. Kerjanya di mana, Rahma? apa, Pak? Kerjanya di mana? Saya bikin usaha sendiri. Apa tuh? Usaha makanan. Apa? Makanan apa? Pisang dari pisang. Pisang coklat, pisang roll, banana banana boom gitu-gitu, Pak. Nama brandnya apa, Rahma? Queens Banana. Wih, sepertinya enak tuh. Kapan-kapan ketika nanti offline dibawa ya makanannya ya. Oke. Ya, thank you Rahma. Bagi yang belum kenal saya ya, nama saya Abdullah Izzy Irsada. Kalian bisa manggil saya dengan Izzy atau Pak Izzy. Saya kakak tingkat kalian ya. Kemarin saya sudah cerita kalau saya adalah kakak tingkat kalian ya. Baik, kita masuk ke ini. Jadi kenapa saya mengawali dengan game Bezier game ini? Sebetulnya
ini adalah website yang mana memudahkan kalian untuk mempelajari Pentool. Emang agak tricky ya Pentool ya. Bahkan sampai sekarang pun saya paling malas melakukan editing atau mendesain menggunakan Pentool, Rek. Oh iya, anyway, Mario, mungkin kalau nanti saya ngomong pakai bahasa Jawa, kamu bisa protes ya, atau acungkan tangan deh, Pak, bilang apa gitu. Saya kadang keceplosan kalau ngajar sambil. Saya asli Surabaya, Pak, jadi bisa paham bahasa Jawa. Oh alah, wong Surabaya dadak no. Ya ya ya. Oke, ya wis aman ya. Berarti kalau saya ngomong bahasa Jawa bisa ngikutin semua kayaknya ya. Aman, Baik. Pak. Ah, Rahma kok nanya barusan nih ternyata. Saya buka chat, Rahma kebingungan ternyata. Iya, Pak. Oh, Rahma familiar dengan Adobe Illustrator nggak Rahma? Enggak, saya nggak pernah main ini. Waduh, sayang sekali. Nanti saya nggak mungkin mengulang dari materi awal, ya. Mumpung ini masih pertemuan baru, nanti coba nyari di YouTube ya. Atau nggak tahu kemarin nanti nanya Mas Hendy, apakah yang kemarin itu ada recordnya atau enggak? Kalau ada recordnya ya kamu bisa tonton ulang lagi gitu ya. Jadi sementara ngikutin dulu aja ya Rahma ya. Iya, Pak. Ya, kalau Mario ini kayaknya udah familiar sama Adobe Illustrator nih kayaknya nih. Ya nggak Rio? Iya, Pak, sudah. Ah, ya sama nih. Baik, saya akan masuk ke Classroom dulu. Saya mau ngambil filenya. Bagi yang belum join ya, belum join Classroom, bisa join di sini. Saya kirim tekan di chatroom ya. Wah, chatroomnya ndek ndi gila li aku. Ya apa rek buka chatroom rek? Kok mau live meeting? Di mana ya chatroom ya? Rek, ada yang tahu nggak rek? Caranya ngetik di chatroom gimana ya rek? Ah, di mana ya? Sana ya? Stay hidden mulu. Terus nyalainnya gimana ya? Halo, Zoom-nya Pak ya? Ah, Hen, ya apa Hen? Betul Coba Hen? di escape Pak. Escape, Zoom-nya diklik terus pencet escape. Escape escape. Ah, thank you Hendy. Pak. Nih kodenya di sini ya, Classroom nih ya rek ya. Silakan kalau mau join ke Classroom. Kita pakai Google Classroom terus ya nanti ya. Yang online saya ambil alih dulu ya layarnya ya. Lebih enak lihat di proyektor atau di komputer kalian masing-masing? Komputer ya, berarti saya ambil alih ya. Ada yang tahu Rio Purba, Rek? Tahu. Siapa itu Rio Purba? Desainer grafis asal Bali. Asal Bali? Oh ya? Banyak sih ya. Salah satunya Rio Purba ini. Saya lupa Rio Purba ini kalau nggak salah dari Lampung ya, Lampung atau Medan gitu loh kalau nggak salah. Nah, si Rio Purba ini sering banget ngasih tutorial di YouTube-nya dan saya ambil template-nya beliau untuk mengajarkan ke teman-teman mahasiswa tentang Pentool agar lebih mudah. Jadi template-nya sangat sangat gampang sekali untuk memahami Pentool ya. Jadi sederhananya adalah Pentool ini selalu berawal dari titik ke titik ya. Nih, dari titik ke titik. Entah itu mau buat garis tegak lurus atau kurva. Nah, ini kalau tegak lurus. Kalau mau bikin kurva, jadi tidak hanya diklik ke titik keduanya, tapi juga ada dragging di sana. Sorry. Ini bukan Pentool. Saya hapus dulu. Pakai yang ini ya, yang ini aja. Yang Pentool ini, bukan yang kurvatur Pentool. Nih, dari titik ke titik sehingga menghasilkan garis tegak lurus. Kalau mau lurus banget ya berarti kamu tekan shift tuh di sana. Ya. Nah, kalau mau jadiin kurva, jadi dari titik pertama ke titik kedua tidak hanya diklik tapi juga ada dragging di sana sehingga menghasilkan kurva seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita implementasikan ke template-nya Rio Purba tadi. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi si Rio Purba ini bikinkan template seperti ini. Bentuknya kumis ya. Kita akan mengawali titik itu dari sini. Ya bebas sih, terserah kalian mau mengawalinya dari mana. Tapi saya akan mengawali dari sini.
nanti center di sini, kemudian ada center lagi di sini, titik-titik itu nanti akan kita tempatkan di situ, dan si kurvanya itu kita ikutkan ke garis patah-patah ini, paham ya Rek ya? Nah kita akan coba dari titik pertama di sini, kemudian titik berikutnya di sini, ya, karena dia bentuknya kurva kita lakukan dragging dan kita sesuaikan kurvanya sesuai dengan garis petunjuknya yang garis putus-putus itu. Kalau sudah kita lepas, nah ini ternyata ada fill-nya ya Rek ya. Fill-nya kita bisa matiin dulu biar nggak ganggu. Nah kemudian untuk lanjut ke titik berikutnya atau anchor berikutnya, kan kita taruh di sini nih. Kalau kita langsung klik di sini, maka kurvanya akan aneh tuh, nyelentang, ya nggak? Kenapa kok demikian? Karena barusan kita habis bikin kurva. Untuk itu, gimana caranya biar kurvanya bisa mengikuti dengan pedomannya? Maka kita perlu mematikan dulu ekornya. Jadi setiap kurva itu punya ekor tuh, Rek. Ini ekor nih namanya nih. Ya, kita sebut ekor lah. Yang mana ekornya nanti bisa kita atur untuk menentukan kurvanya mau lengkung kemana gitu. Nah, gimana cara mematikan kurva atau mematikan ekornya? Caranya adalah di titik atau anchor yang terakhir, kalian tekan ALT, kemudian klik sekali, sehingga kurvanya akan mati. Dia akan menjadi garis tegak lurus. Paham ya? Nah, berikutnya kita masukkan anchornya di sini, lalu kita sesuaikan kembali. Kalau sudah, yang berikutnya sama kayak tadi. Kalau kita biarkan titiknya, kita langsung klik di titik berikutnya, maka kurvanya jadi aneh, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Dimatiin lagi ya, tekan ALT, kemudian klik di anchor yang terakhir, kemudian kita buat kurva yang berikutnya, menyesuaikan dengan garis petunjuknya. Lanjut lagi ke sini, ketemu center gitu ya. Nah, kalau sudah dilepas, nah yang berikutnya ini agak sedikit tricky ya. Kenapa kok demikian? Karena kurvanya berlenggak-lenggok, ya kan? Nah, nanti kita biarkan seperti ini dulu. Karena nanti kita akan melakukan modifikasi menggunakan Direct Selection Tool. Ini ada di sini nih. Ini namanya DST atau Direct Selection Tool. Nanti kita pakai ini untuk menyempurnakan kurvanya ini. Kita lanjut dulu ke sini, ya. Kemudian lanjut lagi, ini dimatiin. Nah, yang ini gampang nih, karena ke bawah tuh. Nih. Ya. Tuh, sudah sempurna ya. Nah, tinggal yang ini. Yang ini kita pakai DST atau Direct Selection Tool. Kita tarik kurvanya, bebas aja ya, biar dia menghasilkan ekor-ekor seperti ini. Nah, ekornya ini yang nanti kita bisa tarik, kita bisa sesuaikan. Nah, kalau sudah, tinggal dikasih warna. Tuh, selesai. Gampang ya? Ada yang menanyakan dulu? Belum? Mau dicoba? Ya, silakan. Ada di Classroom ya. Silakan diunduh. Cara mengunduhnya adalah demikian nih, kalian perhatikan. Karena melihat di kelas yang sebelum-sebelumnya agak kesulitan mereka. Jadi, belum saya kirimkan. Ini saya tugaskan. Cara mengunduhnya adalah kalian klik kanan, kemudian open link in new tab, atau tekan aja scrollnya tuh. Scroll yang di mouse-mu itu ditekan, sehingga dia akan muncul di new tab seperti ini. Baru kemudian bisa diunduh atau di-download. Kalau kayak gini dia nggak mau tuh, tombol downloadnya nggak muncul. Ya, nggak muncul tuh. Ya, jadi di klik kanan, open in new tab, sehingga tombol downloadnya muncul di sini. Bisa dipahami? Ya, silakan dicoba. Yang online juga silakan dicoba ya. Sudah, Rek? Belum, Sen? Susah, tak?
Sudah, Pak. Ya, yang lain baru satu. Aku malah sih login ya apa sih? Lupa sandinya. Sudah, Pak. Oke, tunggu ya. Saya sudah, Pak. Ya, oke. Naura itu yang kemarin akunnya Lalapo itu gak sih? Ah iya betul, daya ingatku masih bagus ternyata. Link Google Classroom-nya. Kodenya tah? Kodenya di mang. Bentar. Iki. Lanjut ya. Sudah kan? Belum, kurang dikit. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, kalian sudah kemarin saya kasih ini nggak sih? Pathfinder. Belum Pathfinder? Oh ya? Oke. Kalau sebentar, saya nanya dulu deh. Ini garis-garis kotak-kotak ini apa sih, Dek? Ada tau nggak? Ini apa? Ini kotak-kotak ini. Oh, sorry, kotak share ya. Sorry. Nah, teman-teman yang lain boleh kok menjawab. Apa nih? Kotak-kotak ini apa namanya? Guideline, Pak. Guideline. Yang lain apa namanya? Apa? Grid line, Pak. Grid. Iya. Grid. Ada lagi? Apa nih namanya? Namanya apa? Grid ya. Nah, kemarin ada yang dari kelas reguler itu bingung. Pak, kok tiba-tiba jadi gini ya? Ini materi yang pertama-tama tuh. Kenapa ya, Pak ya? Ini adalah grid ya. Cara nyalainnya gimana atau matiin gimana? Dia sebetulnya ada di sini nih. View, kemudian kalau mau dimatiin berarti hide grid, atau shortcutnya adalah control plus tanda petik ya di sana ya. Nah, kalau mau lebih simpel lagi, sebetulnya di properties itu juga ada nih. Ini kalau mau dimatiin, ini dinyalain, ya kan? Nah, kalau ini adalah ruler, ya, atau penggaris. Yang mana ini nanti bisa kita pakai untuk jadi garis bantu nih di sini. Kita tarik sini, ini yang vertikal ya, kemudian yang ini adalah yang horizontal gitu. Ya. Kemudian saya mau tambah artboard dulu. Seperti biasa, kalau mau bikin yang berikutnya nggak perlu dihapus ya, yang sudah kita tambahkan artboardnya dulu. Lalu ini saya pindahkan ke sini biar nggak ganggu. Nah, yang berikutnya ternyata kemarin saya belum ngasih tahu apa itu Pathfinder ya. Jadi kalau ada Pathfinder itu gini nih. Ini kemudian misalkan saya kasih warna merah, lalu saya bikin lingkaran dulu. Ini warna hijau. Nih, kalau misalkan saya punya dua objek, kemudian saya pengen dia jadi satu objek utuh, kira-kira saya harus lakukan apa, Rek? Ada yang tahu nggak? Yang lain ada yang tahu nggak? Unite, Apa nih, Sam? Unite, Pak. Apa itu? Ya, Pathfinder itu. Namanya apa? Unite. Unite, iya Unite. Nah, jadi Pathfinder itu ada di sini. Sebetulnya dia punya banyak sekali toolnya, ya ketambah dengan ini. Cuman yang sering dipakai itu adalah ini nih. Ada Unite. Unite itu untuk penjelasannya itu menggabungkan beberapa shape menjadi satu, yang tentunya yang beririsan ya, yang saling menempel gitu. Kalau nggak menempel dia nggak mau deh. Kemudian di sebelahnya adalah minus front. Jadi langsung tak praktek naik lah ya. Jadi ini kalau unit ya, unit itu dia akan jadi satu seperti ini. Nih, kalau nggak percaya di layar nih. Nih.
Ya, awalnya kan gini. Nih, ada 2 layer. Kemudian ketika saya unite, maka dia akan menjadi 1 layer dan menjadi 1 objek utuh. Kemudian di sebelahnya adalah minus front. Jadi seperti namanya, dia fungsinya adalah mengurangi dari objek yang paling atas. Jadi kalau saya pilih minus front, maka si perseginya akan kroa. Apa itu kroa? Kroa itu apa bahasa Indonesia? Terpotong, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah intersect kalau nggak salah namanya. Nah, ya intersect ya. Intersect itu sebagaimana ikonnya di sini, maka dia akan menyisakan objek yang berdampingan atau beririsan gitu ya. Kalau yang terakhir adalah exclude, jadi ini kebalikan dari intersect. Ya, jadi justru yang beririsan itu akan hilang tuh, menyisakan di objek yang lainnya. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kemudian selain ada Pathfinder, ada juga sebuah tools namanya adalah Shape Builder Tool. Ya, fungsinya kurang lebih mirip dengan Pathfinder, cuman bedanya adalah kalau ini dia berupa tool, bukan berupa fitur ya. Kalau yang Pathfinder itu kan fitur. Toolsnya ada di sini, ya, namanya adalah Shape Builder Tool. Cara kerjanya itu sudah muncul di spill di ikonnya ya. Cara kerjanya adalah kalian perlu memberikan seleksi terhadap objek yang ingin kalian modifikasi. Misalkan 2 objek ini ada persegi sama lingkaran, ingin kita jadikan 1 sama seperti unit tadi. Caranya cukup di klik drag seperti ini, digoreskan seperti ini, maka dia akan jadi 1. Gampang ya? Kemudian kalau mau pakai minus front, caranya mungkin berarti kita akan potong. Jadi yang warna hijau ini akan kita hilangkan kan? Yang tadi cuma digoreskan atau klik gores, klik drag. Maka yang kalau mau menghilangkan berarti tekan Alt. Maka kursormu akan berubah jadi minus seperti ini. Kelihatan ya bedanya ya? Nah, cukup digoreskan seperti ini. Ya, dari minus front. Lalu sorry. Yang berikutnya adalah apa, Mang? Yang ketiga? Lali biasanya. Rek, yang lain? Intersect, Pak. Intersect, ya. Jadi dia akan menyisakan area yang bersinggungan. Berarti akan menyisakan ini kan? Berarti yang ini dibuang, sisakan ini. Ya. Kalau yang satunya adalah exclude, berarti yang dibuang adalah yang di tengah. Nah, ini jadi 1 objek. Paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Belum, Rek? Aman? Ya, oke, kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya, kita akan mencoba memanfaatkan Shape Builder Tool menggunakan gambar ini. Nih, kita download. Kemudian kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator. Sorry. Nah, sebelum saya tambahkan upload dulu ya. Nih, sini kan, ini saya besarkan sini. Nah, sebelum sini saya mau geser ke layer dulu ya. Kemarin kayaknya belum saya sampaikan ya tentang layer ya. Apa itu layer dan bagaimana tools-tools yang ada di sana gitu. Sudah belum? Belum ya? Belum. Oke. Nah, sebetulnya awalnya tuh layer cuma gini tok, Rek. Ya, ini ada layer, kemudian kalau di sini ada panah, ini kita bisa klik atau kita buka gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada sekumpulan sub layer. Sub layer ini merupakan beberapa layer yang ada yang telah kita buat sebelumnya nih. Ya. Mulai dari gambar komis tadi ya kan. Kemudian ada yang tadi kita nyoba Pathfinder, nyoba Shape Builder Tool, dan juga yang terakhir adalah gambar yang barusan saya masukkan. Nah, lalu apa tools-tools lain yang ada di sana atau fitur-fitur yang lain yang ada di sana? Contoh misalkan ini yang paling kiri nih, ada icon mata seperti ini. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menyembunyikan dan juga menampilkan, bukan menghilangkan ya, menyembunyikan. Contoh misalkan saya mau ini saya crop dulu misalkan.
dia akan jadi satu sub layer atau kita sebut layer juga boleh. Ini kalau kita mau hidden biar nggak ganggu gitu misalkan, nah caranya demikian. Jadi si icon matanya cukup diklik sekali aja, kalau mau dinyalain ya tinggal dinyalain. Kemudian kalau misalkan saya mau menyalakan si layer ini atau objek-objek ini tapi hanya sekedar apa ya, sekedar outline-nya, maka kita bisa menambahkan kontrol kemudian klik nih. Tuh, dia hanya menjadi outline aja. Ya, kalau mau dikembalikan ya tinggal tekan kontrol dan klik ulang. Paham ya? Yang berikutnya itu adalah nih ada kotak kosong di sini. Sebetulnya nggak kosong, kita bisa menambahkan klik di sini sehingga akan muncul gembok. Artinya layer ini terkunci atau terlock. Sehingga kalau misalkan kita mau edit layer tersebut tidak akan bisa. Kenapa kok demikian? Ya tadi, karena sudah terlock. Lalu di sebelah sini ada kotak ini. Ini namanya adalah thumbnail layer. Di sebelahnya ada name layer atau nama layernya. Lalu ada yang ketinggalan di sini. Ini adalah color layernya. Nanti akan saya jelaskan kenapa dia berwarna biru. Kemudian yang di sini adalah indikator bahwa layer tersebut menyala, ya. Atau kita bisa cari layer manakah yang ada di sini, kita bisa klik di sini. Oh, layernya ini, begitu. Bisa dipahami? Lanjut ya. Nah, umumnya biasanya seorang ilustrator tuh punya layer kayak gini, ya. Saya bagi menjadi gini lah ya. Biasanya ini akan dikasih nama sketch mungkin ya. Lalu ini mungkin akan menjadi layer fill atau isian warnanya. Lalu ini adalah outline-nya. Kemudian ini adalah layer untuk highlight-nya. Dan yang terakhir adalah apa? Ayo. Shadow. Ya. Biasanya Illustrator pakai kumpulan layer seperti ini. Jadi dalam layer shadow isinya ya shadow tok gitu, shadow untuk ilustrasinya. Highlight ya highlightnya aja gitu, outline ya outline-nya aja, ya. Sehingga nantinya bisa dimatiin atau di hidden dulu biar nggak ganggu yang lainnya atau mungkin di lock, ya. Dan setiap layer punya colornya masing-masing, punya warnanya masing-masing. Pertanyaannya apakah bisa warnanya diganti? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah dengan di double klik aja thumbnail layermu. Nih, sini. Maka nanti akan ada pilihan beberapa warna yang tersedia. Ya. Kemudian selain itu juga kita bisa menentukan apakah layer ini perlu di print atau tidak gitu. Kalau mau di print ya tinggal diaktifin aja, kalau enggak ya tinggal dimatiin. Selesai. Bisa dipahami? Ada yang menanyakan? Yang online aman ya? Aman banget. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan bikin objek ini. Kalau yang kemarin kita nggak boleh atau jangan memblat atau menjiplak gitu ya. Atau mungkin men-tracing. Kalau ini boleh. Jadi kita akan bikin beberapa objek ini menggunakan rectangle, menggunakan ellipse, dan juga tentunya menggunakan shape builder tool. Nah, biar dia nggak kemana-mana ketika kita mau bikin suatu objek gitu ya, kan kadang kesenggol gitu kan. Nah, kita perlu membuat layer ini menjadi terkunci, ya, biar nanti nggak keganggu gitu loh, Rek. Ada 3 bagian nih, ada kepala, badan, sama ekor. Kira-kira perlu diajari nggak? Atau kalian langsung eksekusi aja gitu? Ajari? Iya dah, perlu diajari ya. Oke, dari kepala, badan, sama ekor kira-kira mau diajari yang mana dulu? Ekor, oke, yang gampang dulu ya. Nah, kita akan bikin dulu objeknya menggunakan rectangle, misalkan dari sini. Nih, kemudian saya reverse sehingga yang muncul warnanya adalah outline-nya. Kemudian dia punya round corner di sini, ya kan? Lalu kita akan ini kurang pas nih kayak ini.
ya kan? Kita copy di sini, copy lagi. Shortcutnya apa Rek? Tadi Rek? Untuk menggandakan ini Kontrol D, Pak. Ctrl D. Ctrl D ya, jangan lupa ya. Nah, ini kita sesuaikan ini. Ini ganggu deh. Close aja ya. Nah, kalau sudah persisian sudah ya. Sekarang tinggal nih lingkarannya di sini nih. Ini untuk memotong si objek rectangle tadi. Nah, kita akan bikin lingkaran dan usahakan lingkarannya kan harus sesuai dengan contohnya ini ya. Gimana caranya biar bisa bikin lingkaran tapi ukurannya sesuai dengan contohnya? Coba gimana? Shift itu untuk bikin lingkaran yang proporsional, bukan untuk menyesuaikan ukuran dengan contohnya kayak gini. Apakah perlu manualan seperti ini? Ada nggak cara yang lebih cepat? Ada yang tahu? Atau kalau kita bikin lingkaran itu selalu membuat kan ada cara bikin lingkaran ya. Yang pertama adalah dengan tekan klik saja, kemudian kita masukkan angkanya. Cara yang kedua adalah klik di suatu tempat, kemudian dragging gitu kan. Kalau mau bulat sempurna berarti tekan shift. Nah, biar bisa menentukan, biar bisa si lingkarannya itu sesuai dengan contohnya, maka kita harus tentukan di mana letak titik awal kita membuat lingkaran. Nah, tadi kan di sini nih. Nah, gini, hasilnya kan gini. Gimana caranya biar lingkarannya ini sesuai dengan contohnya? Nah, kita tentukan tuh titik pertama kliknya. Caranya adalah dengan menggunakan garis bantu. Ya, kita cari area terluar dari lingkaran yang akan kita jadikan contoh. Misalkan ini kan, nah garis bantu ini, garis bantu itu diambil dari sini ya. Kalau misalkan kalian bingung bisa menggunakan garis bantu yang ini juga boleh nih. Ini kita tarik di sini, itu yang vertikal, ini yang horizontal. Ya, karena saya malas repot sebetulnya pakai ini bisa, tinggal di drag aja kayak gini, sama aja kok. Kalau yang ini nanti tinggal dihapus aja gitu. Sehingga kalau misalkan saya mau bikin lingkaran dari titik ini, maka saya yakin lingkarannya akan bulat sempurna dan sesuai dengan contohnya. Percaya nggak kalian? Harus dong. Ya, saya mulai dari sini, kemudian saya tekan shift biar dia bulat sempurna, dan ketika dibesarkan maka akan sesuai dengan contohnya. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Nih, ya kan? Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang ini dibuang aja, nggak kepake. Lalu saya akan copy ke sini. Kemudian kita manfaatkan shape builder tool-nya. Ya, caranya adalah diselect semua objeknya dulu, kemudian kita panggil shape builder tool. Pertama kita buang dulu yang nggak kepake. Ini kan nggak kepake nih. Gimana cara buangnya? Tekan Alt, klik, atau di drag seperti ini juga boleh. Ya, sama aja ya. Ini nggak kepake. Ini nggak kepake. Ini kan? Ini nggak kepake. Baru kita drag lagi yang kepake nih. Ini jadi satu ya kan. Lalu ini. Lalu ini. Ini, kemudian ini yang terakhir. Sehingga kalau kita kasih warna, nah gini ya. Nggak boleh. Kita hidden dulu. Nanti bang. Baru jadi satu ekornya. Ada yang kesingsal di sini nih. Buang aja nih. Nah, gitu. Bisa ya?
Ada yang mau tanyakan dulu? Aman? Yang online? Aman? Bikinnya nanti kalau sudah jadi langsung di fill pakai warna kah, Pak? Atau Gimana, outline gimana? aja? Outline aja atau pakai warna, Pak? Gak kerungu ya kui. Coba pelan-pelan. Out gambarnya outline aja atau di tengahnya Outline. di fill. Kasih feel aja. Terserah kalian sih. Kalau saya pakai feel seperti ini, biar lebih enak, saya tambahkan gradasi gitu. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Aman? Ya, silahkan kalau mau dicoba. Saya izin ke musola dulu bentar ya. Yang online ada yang mau show off hasilnya? Ada yang sudah beres belum? Kurang sempurna. Sudah, Pak. Mana Juan? Coba. Juan atau Sentrin tadi barusan yang ngomong. Juan dulu deh, boleh. Oh, Sentrino. Oke. Wih, keren. Cuman itu ya, yang yang di kepalanya tuh harusnya ada potongannya tuh. Kamu ada miss di situ tuh. Nih, kalau kamu cek kan ada perpotongannya nih. Oke, Hendrino, sip, mantap. Juan mau ditunjukin hasilnya? Boleh, Pak. Iya, silakan. Cuman ini saya belum pewarnaan. Bingung apa? Belum pewarnaannya aja. Masih outline-nya. Feel-nya. Sembarang ya lo, bro? Oh iya. Iya, diisi sembarangan ya. Apa Nah, Alex? ini Kenapa Alex? Kenapa angkat tangan Lex? Ini Pak, backgroundnya nembus. Backgroundnya apa? Nembus. Ini Ah, tuh. Ya, kamu ya. yang temennya si itu ya? Cusnia. Ya, benar. Iya. Ya, Mana? benar. Udah pulang anaknya? Saya sudah pulang Oh, udah di sini kantormu? di Sulfat. Sulfat? Ya, Oh, oke. Ya. Mana Alex? Punya mana? Tunjukin. ya Pak. Ya. Ini Pak. Nah, itu ada yang kepotong harusnya. Kepalanya itu ada yang kepotong. Sininya ya Pak. Kamu sambung tuh. Iya, Iya. Tapi oke, sip, mantap. ya Pak. Hmm. Nizam, mau ditunjukin? Ya, Pak, bentar. Wow. Oke, menarik. Ya, oke Nizam, mantap. Berikutnya Mario. Bisa ditunjukin Mario? Aku pakai 2 device, Pak, sebentar ya. Oke, Tapi belum selesai. boleh. Oh, kalau Zoom nggak bisa switch kamera ya, kamera belakang.
Diarahin aja kameranya. Mana? Hasilnya mana? Belum dikasih file gitu atau gimana? Iya Pak, belum di fill. Oh. Ya, oke lanjutkan. Rio. Siapa lagi ya? Lala. Mana lah? Saya belum, Pak. Masih di badan, masih susah. Oh, oke. Siapa lagi nih? Rama, Rama. Rama kamar mandi ternyata. Monica. Belum, Pak. Iya wes. Yang offline ada yang sudah beres? Belum? Belum. Ya, yang belum bisa disempurnakan, nanti saya mau tambahkan sedikit di kepalanya ya. Gimana caranya biar rotate-nya itu lebih enak gitu. Lanjutkan dulu aja deh. Saya tambahkan dikit deh ya, sebelum akhirnya nanti kita akhiri kelasnya. Jadi kalau yang kemarin itu, saya ambil alih dulu ya, yang offline ya. Kemarin kita sudah bahas tentang rotate tool belum sih, Rek? Sudah ya? Sudah belum? Oh ya? Masa belum? Belum, Pak. Belum tak? Oke. Gini, ini yang kepala nih ya. Saya mau bikin lingkarannya dulu. Nah, kebetulan yang lingkaran di sini dia sudah punya nih titik pusat nih di sini nih. Oh, sorry, bukan titik pusat. Pak, Titik terluar. belum share screen. Oh, belum di share screen. Oke. Mati ternyata tadi. Nih, kalau saya mau bikin lingkaran kayak tadi ya, kan harus cari titik terluarnya dulu gitu kan. Nah, ini kebetulan sudah jadi nih di sini nih. Ya, jadi kalau saya mau bikin lingkaran dari sini, maka saya yakin nanti hasilnya akan sesuai dengan contohnya. Nah, ya kan? Bisa reverse. Ini kan. Kemudian titik pusat si lingkaran ini nanti akan saya jadikan patokan dalam membuat rectangle-nya diputer gitu loh, Rek. Saya akan kasih garis bantu di sini, kemudian itu yang vertikal ya, kemudian ini ada yang horizontal. Lalu saya bikin rectangle-nya. Kemudian yang sebelah sini di round corner. Gini kan ya. Nah, setelah itu sorry. Ini belum. Nah, kalau sudah kita akan rotate menggunakan rotate tool. Nih, di sini nih, ada rotate tool ya. Nah, rotate tool itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan titik pusatnya. Ini kalau kalian perhatikan di sini ada titik pusat nih. Ini adalah titik pusatnya si rectangle. Ya, jadi kalau mau berputar sesuai dengan contohnya, maka kita pindahkan titik pusatnya di tengah-tengah si lingkaran. Pindahkan ke sini kan? Kita klik aja sekali di sini. Kemudian tinggal di rotate. Tapi ingat, tidak hanya di rotate, kita bisa menambahkan ALT. Untuk apa ALT, Rek? Untuk menduplikasi ya? Menggandakan. Iya. Nih. Kita tinggal ya apa sih? Saya ulangi ya. Nih, kemudian pakai rotate tool kita pindahkan ke sini titik pusatnya, baru kemudian kita rotate dan tekan Alt sehingga nanti akan seperti ini. Kita duplicate, kemudian satu lagi ya, yang ini kita hapus saja biar nggak ganggu. Sorry
Ctrl G, kemudian share hidden dulu ya. Ini Mang. Nih. Kemudian ini garis bantunya dibuang biar nggak ganggu lagi. Ini kalau sudah selesai, kemudian kita bikin, oh ini kurang pas gini. Kita akan geser dia ke sini. Yang lainnya sudah sesuai ya. Kita tambahkan segitiga di sana. Pakai polygon, sisinya jadi 3. Kan oke, kemudian kita sesuaikan posisinya. Nah, gini kan ya. Setelah itu diselect semuanya. Baru kita manfaatkan shape builder toolnya. Ada yang dibuang nggak kira-kira? Nggak ada ya? Yang ini jadi satu bidang, ya kan? Tuh, satu. Ini juga jadi satu. Lalu satu. Satu. Ini dengan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Sudah jadi ya. Sekarang saya mau kasih warna dia dengan warna apa ya? Biru mungkin ya. Kemudian saya sesuaikan. Sudah selesai, yang ini kita jadi deh kepala dan ekornya, tinggal badannya tuh. Gampang ya Rek ya? Iya enggak? Gampang susah. Ya, waktunya sudah habis, tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya akhiri kelasnya? Nggak ada? Aman? Yang online aman? Aman ya? Yes, saya akan akhiri pertemuan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ini. Jangan lupa di submit ya, seperti biasa ya. Ya. Pak, maaf mau tanya. Rio, bentar satu-satu ya. Apa? Kenapa? Oh iya, saya adanya aja deh. Rio, kenapa Rio? Untuk tugas yang kemarin, yang vektor grafik, yang pertemuan 1 saya baru submit kemarin Kak, soalnya kemarin saya baru kerjain, terus ternyata di classroomnya nggak ada deadline ya. Jadi Nggak ada. oke. Nggak apa-apa ya Pak ya, kemarin saya baru submit di Iya, classroom nggak buat apa-apa. pertemuan pertama. Aman. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi yang tanyakan lainnya? Mas Pak, format filenya sebagai AI atau AI JPEG? aja. Kita Oke. belum ke JPEG kok. AI Oke. aja udah. Ada lagi yang lain? Enggak? Iya. Yang masih outline perlu diwarnai atau tidak? Iya, patternnya sih diwarnain biar lebih menarik aja. Ya. Sudah mungkin ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Bye. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.